Pada tip praktis pembelajaran dan pengenalan AKM bagian pertama, saya telah menyampaikan 5 tahapan. Pertama, hadirkan sesuatu yang merangsang murid berpikir. Kedua, beri ruang dan waktu yang pas bagi murid untuk berpikir. Ketiga, bangun suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya. Kemudian langkah keempat, bersenyawa dengan murid agar murid menemukan sesuatu dengan caranya. Yang kelima, refleksi dan evaluasi. Pembelajaran ala KM bagian pertama pada intinya mengajak kita semua, ayo mengajarlah dengan benar, karena asal mengajar hanya menghasilkan murid asal-asalan. Sekarang saya akan menyampaikan tips praktis pembelajaran ala KM part 2. Misalkan ini seorang guru IPA akan melakukan pembelajaran. Nah, kemudian guru tersebut menghadirkanlah sebuah stimulus yang kurang lebih seperti tampak di layar. Setiap material sampah akan mengalami penguraian. Material sampah dapat berupa sampah organik dan sampah anorganik. Waktu yang diperlukan untuk mengurai sempurna material sampah disebut sebagai waktu dekomposisi. Ini adalah stimulus yang disampaikan oleh guru. Tampak dari stimulus tersebut, minimal ada 3 yang bisa kita dalami, yang bisa kita jadikan sebagai inspirasi dalam pembelajaran. Pertama, dalam stimulus ini tampak kuat sekali konten atau knowledge terkait dengan IPA. Di sana ada material sampah, ada sampah organik, dan ada sampah anorganik. Juga di sana kuat juga sebenarnya karena ini disajikan dalam bentuk teks, maka ini pun ada peluang untuk menjadi inspirasi dalam pembelajaran literasi. Dan jika kita perhatikan lebih detail, ada satu kata di sini yang jika Bapak Ibu kembangkan lebih dalam, maka juga berpeluang untuk diperkuat pembelajaran numerasinya. Kata tersebut yakni waktu. Nah, apabila guru hanya menampilkan stimulus yang 3 kalimat ini, maka pembelajarannya hanya bisa fokus pada 2 hal, yakni terkait dengan IPA-nya dan yang terkait dengan literasinya. Maka ketika guru telah menyampaikan stimulus ini, maka biarkan sejenak anak-anak untuk berpikir, untuk memikirkan seperti yang telah disampaikan. Bisa jadi ada anak yang memikirkan tentang mengingat-ingat, oh material sampah. Oh, material sampah itu ada organik, ada anorganik. Ada juga mungkin anak yang coba memahami, coba mengait-ngaitkan dengan kebiasaannya di rumah, mengaitkan dengan pengalaman-pengalaman yang berkaitan dengan sampah dan lain-lain. Itu biarkan. Nah, kalau Bapak Ibu sekali lagi hanya menyajikan stimulus seperti ini, maka peluangnya nanti, peluang yang bisa diperkuat dalam pembelajaran itu yakni satu ya peluang IPA. Karena memang ini kontennya konten IPA. Demikian juga pertanyaan-pertanyaan yang terkait IPA yang bisa disampaikan kepada murid. Misalnya pertama, sebutkan jenis material sampah. Ini ya jelas ada di dalam teks. Jadi kalaupun ini pertanyaan IPA, namun ini juga merupakan kemampuan literasi. Karena apa? Karena siswa dituntut untuk menemukan informasi dalam teks. Sebutkan jenis material sampah. Jadi ini sekali selain mengukur kemampuan IPA-nya, juga bisa mengukur kemampuan literasi. Yakni apa? Menemukan informasi di dalam teks. Lalu kemudian, masih juga terkait teks, apa yang dimaksud waktu dekomposisi? Selain IPA, dari pertanyaan tadi, juga literasinya juga ada. Karena apa? Karena di dalam teks jelas secara eksplisit waktu yang diperlukan untuk mengurai sempurna material sampah disebut waktu dekomposisi. Jadi sekali lagi,
jika Bapak Ibu hanya menyajikan stimulus yang seperti ini, maka stimulus ini lebih konkret gitu ya, lebih sederhana, dan hanya bisa diperkuat dalam hal IPA. Itu pun mengukur aspek-aspek yang sifatnya kemampuan berpikir tingkat rendah. Demikian juga dengan literasi membacanya, juga mengukur kemampuan tingkat rendah, yakni tadi menemukan informasi dalam teks. Namun kemudian Ibu coba tambah lagi gitu ya dengan satu kalimat, berikut waktu dekomposisi material sampah. Nah, jadi ketika Ibu tadi hanya menyajikan stimulus gitu ya, hanya 3 kalimat yang tadi gitu ya, jadi Bapak Ibu hanya bisa mengaitkan ini, menguatkan dengan pembelajaran IPA sekaligus dengan literasinya. Namun ketika Bapak Ibu menambahkan satu kalimat, berikut waktu dekomposisi material sampah, lalu Ibu sajikan, sajikan sebuah tabel waktu dekomposisi, maka ini lebih kompleks. Jadi selain IPA-nya, ya, selain penguatan pembelajaran dalam IPA, juga Bapak Ibu bisa memperkuat pembelajaran dan penilaian literasi. Maka ketika Bapak Ibu menyajikan tabel waktu dekomposisi sampah organik, material organik, waktu dekomposisi, maka Ibu juga punya peluang untuk memperkuat numerasinya. Nah, kemudian tingkatan berpikir siswa akan kemudian bertambah dari hanya sekadar menemukan informasi atau mengingat informasi, mengidentifikasi informasi dalam teks gitu ya. Maka ketika ditambah dengan tabel, nah anak ini mulai dia bertambah kompleks cara berpikirnya, membandingkan gitu ya, kulit pisang 6 minggu, kulit jeruk 5 bulan, dan seterusnya. Dan ini ada peluang Bapak Ibu untuk memperkuat numerasinya. Kemudian Bapak Ibu ingin lebih memperkompleks lagi, maka Bapak Ibu bisa menambah lagi satu gambar, diagram waktu dekomposisi sampah organik. Jadi kebutuhan stimulus itu ya, kompleksitas stimulus, apa saja sih yang harus disajikan dalam stimulus, itu sekali lagi tergantung 3 hal minimal. 1, konten atau pengetahuan yang ingin Bapak Ibu sampaikan kepada anak agar anak-anak menguasainya, yang pertama. Yang kedua adalah kognitif prosesnya. Jadi kira-kira anak itu setelah melihat, mencermati, mengamati stimulus, maka proses berpikir apa yang diharapkan bisa anak-anak kuasai gitu. Dan yang ketiga adalah konteksnya. Nah, apakah konteksnya itu mau berhubungan dengan saintifiknya, apakah konteksnya itu mau berhubungan dengan personal, atau mau berhubungan dengan sosial budaya. Nah, kebetulan konteks ini lebih kuat hubungannya dengan saintifik. Jadi sekali lagi, penyajian stimulus, kemasan stimulus, apa-apa yang ada dalam stimulus sesuaikan dengan satu konten knowledge yang ingin Bapak Ibu ajarkan kepada anak agar anak menguasainya. Yang kedua, proses kognitif yang Ibu harapkan anak terjadi dalam kognitif anak. Dan yang ketiga adalah konteksnya. Nah, sekarang kita mari kembali melihat kembali ya. Maka setelah ditambah 2 grafik ini, maka kemudian kan muncul peluang baik pertanyaan IPA. Nah, IPA jadi bertambah lagi nih pertanyaannya nih. Jelaskan pengertian sampah organik dan sampah anorganik. Bapak Ibu bayangkan, dalam stimulus yang sebelah kiri ini tidak ada pengertian sampah organik dan sampah anorganik. Coba Ibu perhatikan. Lalu Bapak Ibu menanyakan kepada anak, hai anak-anak, hai murid kalian, tolong cermati sekali lagi gambar ini, stimulus ini, terutama fokus kepada tabel waktu dekomposisi dan diagram waktu dekomposisi. Nah, setelah kalian mencermati kedua gambar tersebut, tolong jelaskan kepada teman-teman yang lain, kira-kira menurut kalian yang dimaksud dengan sampah organik dan sampah anorganik itu apa? Nah, ini adalah bentuk pembelajaran sekaligus dengan cara bertanya yang merangsang anak berpikir. Kenapa anak berpikir? Karena nggak ada di dalam teks itu.
Lalu kemudian setelah ibu lemparkan itu pertanyaan, lalu ada seorang anak angkat tangan. Bu, menurut saya yang disebut sampah organik adalah sampah yang berasal dari material benda hidup. Oh, kenapa kamu berkesimpulan seperti itu? Lalu anak itu menjawab, karena berdasarkan tabel dan diagram, material organik itu contohnya itu Bu, kulit pisang, kulit jeruk, itu kan material hidup. Nah, sedangkan sampah anorganik tuh contohnya itu plastik, baja, kaleng, itu kan ibu berasal dari benda yang tidak hidup. Maka biarkan itu. Oke. Nah, tapi ibu kan tahu bahwa penjelasan anak, kesimpulan anak itu belum lengkap. Oleh sebab itu ibu tanyakan lagi ke kelas, ada tidak yang mau melengkapi, yang berbeda pendapat, atau yang mau menyempurnakan. Lalu ada lagi satu orang anak. Kalau menurut saya Bu, yang disebut dengan sampah organik dan sampah anorganik itu bisa dilihat dari waktu dekomposisinya Bu, waktu penguraiannya. Kalau sampah organik itu lebih cepat Ibu mengurai daripada sampah anorganik. Nah, di tabel itu kan Bu lebih cepat tuh daripada di diagram. Ada dua tuh, berarti sudah ada dua statement itu di kelas. Yang satu mendefinisikan sampah organik berdasarkan asalnya, dan yang kedua mendefinisikan sampah organik dan anorganik berdasarkan waktu dekomposisinya. Nah, ibu juga tahu bahwa ibu itu harus tahu bahwa ini kedua-duanya benar tapi belum lengkap, belum utuh ya. Lalu ibu tanyakan lagi gitu ya, boleh tanyakan lagi kepada siswa yang, atau boleh ibu tanyakan lagi kepada yang menyampaikan pendapat tadi, apa mau Anda perkuat apa, silahkan. Lalu ada lagi yang angkat tangan, ibu, menurut saya ketika saya mencermati tabel dan diagram dan ketika mendengarkan penjelasan dari dua teman saya berkesimpulan bahwa yang disebut dengan sampah organik adalah sampah yang berasal dari benda hidup dan memiliki waktu dekomposisi yang lebih cepat daripada sampah anorganik. Sedangkan sampah anorganik berasal dari material tak hidup dan memiliki waktu dekomposisi yang lebih lama daripada sampah organik. Nah, inilah jadi dari diskusi itu ya, dengan guidance Bapak Ibu. Nanti kan Bapak Ibu tuh punya tujuan tuh bahwa proses berpikirnya itu anak bisa menyimpulkan misalnya. Nah, dengan cara bertanya yang tepat gitu, dengan mengondisikan suasana kelas yang baik, dengan melakukan manajemen kelas yang baik, akhirnya apa? Akhirnya anak bisa menemukan sendiri penjelasan tentang sampah organik dan sampah tanpa Bapak Ibu beritahu. Nah, kalau dulu kan barangkali Ibu beritahu tuh anak-anak yang dimaksud dengan sampah anorganik adalah anak-anak yang disebut dengan sampah organik adalah itu zaman dulu memberi tahu. Nah, zaman sekarang dan zaman yang akan datang, biar anak menemukan sesuatu, berpikir level tertentu dengan caranya sendiri. Ini yang kita harapkan Bapak Ibu terus tingkatkan. Tuh ya. Selanjutnya untuk literasi membaca pun bertambah. Wah, bertambah pertanyaannya. Nah, kira-kira nih menurut kalian gitu ya, itu judul yang tepat itu apa kira-kira? Nah, ini juga sudah levelnya bukan level lagi mengingat atau menemukan informasi. Tetapi ini sudah levelnya menginterpretasi dan mengintegrasi, menyimpulkan. Menentukan judul yang tepat. Lalu anak-anak menentukan judul yang tepat. Misalnya sajalah dari hasil diskusi kelas, lalu ditentukanlah judulnya itu ternyata waktu dekomposisi. Jadi dengan semakin kompleksnya stimulus, maka kompleksitas pengetahuan, maka kompleksitas berpikir bisa Ibu tingkatkan sesuai dengan tingkat berpikir yang Bapak Ibu harapkan. Harapannya itu ada di mana? Ada di kompetensi dasar. Lalu yang kedua juga bisa meningkatkan
konten-konten jenis pengetahuan. Apakah kalau yang sederhana mungkin faktual, bisa jadi meningkat menjadi pengetahuan konseptual dan selainnya. Jadi sekali lagi saya ingatkan bahwa stimulus itu ya disajikan, dihadirkan sesuai dengan 3 tadi. Konten atau pengetahuan yang ingin Bapak Ibu sajikan kepada anak. Yang kedua, cognitive process yang Ibu harapkan terjadi dalam pikiran anak. Dan yang ketiga, konteks yang ingin dibangun. Lalu bagaimana dengan ini nih. Kemudian ini menarik ini. Tuliskan judul teks. Lalu ada anak, Ibu, menurut saya judul teks yang tepat adalah waktu dekomposisi. Nih menurut Tono nih. Lalu kan Ibu boleh tanya, bagaimana menurut kalian? Anak itu boleh setuju, alasannya Ibu analisis. Boleh anak itu menyajikan alternatif judul yang lain, gitu ya. Boleh anak itu membantahnya. Nah, yang paling penting bagi Ibu, ketika anak itu nanti, gitu ya, anak itu nanti menyetujui menyetujui Tono gitu bahwa judulnya itu adalah waktu dekomposisi, maka yang paling penting bagi Ibu adalah analisis itu, alasan anak itu. Jangan sampai alasan anaknya itu ya tidak punya argumen, jadi artinya ya saya setuju sama Tono. Jangan, tetap anak. Kenapa Anda bertujuan? Karena misalnya Bu, sebagian besar dari isi teks ini adalah tentang waktu dekomposisi. Misalnya dalam teks maupun dalam tabel maupun dalam diagram itu seputar waktu dekomposisi. Nah, bagi anak yang nggak setuju, misalnya dia punya judul yang lain dan menurut Ibu itu juga bisa jadi alternatif, maka di sana posisi Ibu menyampaikan trik-trik atau tips-tips ya menentukan judul dalam teks. Nah, baru masuk knowledge Ibu tuh. Tahapan kemarin itu ya. Lalu kalau ada anak yang berbeda pendapat dan menurut Ibu itu keliru, nah di sini juga Ibu masuk. Tapi tidak usah mengatakan, "Hei, kamu keliru." Tapi Ibu bisa cerita bahwa cara untuk menentukan judul adalah lihat kira-kira yang paling banyak itu isinya ini tentang apa. Nah, baru itu bisa digunakan menjadi judul. Ya, jadi sekali lagi dengan nambah kompleksnya informasi dalam stimulus, ya bertambah kompleks juga proses berpikir yang akan Bapak Ibu biasakan dalam pembelajaran dan akan Ibu ukur dalam penilaian. Juga makin meningkatnya level of knowledge dari mulai yang sederhana itu faktual gitu terus ke makin abstrak gitu ya, menuju konseptual, prosedural dan metakognitif. Lalu gimana tentang numerasinya? Waktu dekomposisi popok. Nah ini ya, jadi kalau pertanyaan numerasinya banyak sebenarnya. Bisa jadi Ibu minta tuh anak itu membuat, ini kan yang satu tuh tabel ya, tabel yang sebelah itu tabel waktu dekomposisi sampah organik. Bisa juga Bapak Ibu meminta kepada anak-anak, tolong dong dibuatkan, dirubah nih bentuk tabel ini ke bentuk diagram. Bisa. Yang sebelah kanan juga sama, sebaliknya bentuk diagram dirubah ke bentuk tabel atau disajikan dalam bentuk yang lain, bisa dalam bentuk diagram lingkaran dan lain. Ini banyak sekali Bapak Ibu kembangkan tentang numerasinya. Nah, ini kebetulan ada contoh ini. Ada contoh, waktu dekomposisi popok sekali pakai lebih lama dari plastik namun lebih cepat dari kulit sintesis. Nah, jadi hadirkan Bu. Jadi hadirkan sesuatu di luar teks ini tetapi ada hubungannya dengan stimulus, ada hubungannya dengan pertanyaan yang terkait dengan stimulus. Jadi di sini kan diceritakan nih, waktu dekomposisi popok kan tidak ada itu dalam stimulus. Tapi di sini dibangun sebuah statement bahwa waktu dekomposisi popok sekali pakai lebih lama dari plastik, namun lebih cepat dari kulit sintesis. Ini pertanyaan tentang pemahaman, tidak mengingat. Jadi kan tidak ada langsung dalam teks. Minimal di proses. Prosesnya apa? Proses memahami. Berapa perkiraan waktu dekomposisi popok sekali pakai? Logika juga kan? Jadi logikanya ya kita lihat saja. Misalnya waktu dekomposisi popok sekali pakai lebih lama dari plastik. Kita lihat plastik itu 400 tahun. Tapi lebih cepat dari kulit sintesis. Kulit sintetis itu 500 tahun. Berarti kan di antara itu
Maka bangunlah opsi yang logis. A 250 tahun, B 375 tahun, C 475, dan D 575 tahun. Ini pertanyaan numerasi tentang pemahaman. Lalu ini meningkat lagi nih. Helen ingin menggabungkan data waktu dekomposisi sampah organik gitu, yang di tabel itu sebelah kiri, dan data sampah anorganik menjadi sebuah diagram batang. Nah, apakah kamu setuju? Nah, ini pertanyaan yang levelnya sudah penalaran, mengevaluasi ini, menilai, memberi persetujuan. Jadi sekali lagi, fokusnya bukan pada setuju atau tidak setujunya, tetapi pada reasoning yang dibangun. Apakah alasannya itu nalar? Tidak. Nalar itu satu. Alasan itu pakai analisis? Tidak. Alasannya itu pakai berpikir evaluatif? Tidak. Alasannya itu membangun inspirasi untuk meng-create sesuatu? Enggak. Nah, itu nalar. Tapi kalau alasannya hanya mengingat, itu tidak termasuk nalar. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, kalau pertanyaan yang sifatnya penalaran, ini seperti contoh item numerasi, fokusnya bagi Bapak Ibu bukan pada ya, setuju dan tidaknya, tetapi pada reasoning yang dibangun oleh anak itu. Apakah reasoning itu dikatakan oleh anak? Apakah reasoning itu dituliskan oleh anak? Nah, kalau ternyata alasan anak itu belum reasoning, tugas ibu mengguide anak agar keluar alasan yang nalarnya. Jadi dengan demikian Bapak Ibu sangat fleksibel, sangat beragam cara melakukan pembelajaran dan penilaian ala AKM ini. Bisa jadi Bapak Ibu terpisah, parsial. Oh, sekarang saya ingin mengaitkan topik IPA dengan literasi saja. Boleh, cari stimulus yang pas dan relevan. Oh, sekarang saya ingin mengaitkan topik IPA dengan numerasi. Boleh, silahkan. Cari stimulus yang relevan mengaitkan antara topik IPA dengan numerasi. Tapi boleh juga, seperti kasus ini, tiga-tiganya Bapak Ibu dapatkan. Topik IPA-nya Bapak Ibu diajarkan kepada anak, sekaligus ada item-item penilaiannya. Demikian juga topik penguatan literasi yang juga terjadi, baik pembelajaran dan penilaiannya. Demikian juga numerasinya. Dalam pembelajaran dan penilaiannya tampak sekali. Jadi silakan Bapak Ibu menentukan cara yang sesuai dengan passion Bapak Ibu, yang Bapak Ibu yakini lebih efektif, yang Bapak Ibu yakini lebih bermakna. Karena tidak mungkin satu cara cocok untuk semua anak, satu cara cocok untuk semua guru menyampaikan kepada anak. Terima kasih.